Salam. Selamat datang kembali. Angkasawan Kripto. Seluruh pasar saham dan equity berada dalam pasaran beruang. Kripto juga berada di posisi yang sama. Kami di Bitwise memahami perasaan seram berada di bawah air. Tetapi kami juga percaya bahwa peluang terbaik juga hadir. Dalam episode ini, kami akan kongsi beberapa perspektif untuk membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi larian bull yang akan datang. Sebelum kita mulai, tolong sokong kami dengan berlangganan, menyukai, dan berkongsi. Kami amat menghargainya. Terima kasih. Pasaran beruang terjadi ketika pasar mengalami penurunan harga yang berkepanjangan. Secara tradisional, ini dapat digambarkan sebagai ketika harga security turun 20% atau lebih dari harga tertingginya baru-baru ini. Pasaran beruang sering dikaitkan dengan penurunan di pasaran secara keseluruhan, seperti pasaran kripto, tetapi juga dapat dihubungkan dengan aset individu. Misalnya, ketika Bitcoin mengalami penurunan harga selama beberapa bulan, ini dapat memicu pasaran beruang kripto. Meskipun penurunan harga bisa menjadi hal yang menakutkan, terutama bagi pelabur baru, ada peluang terhadir di pasar yang lebih berlahan. Berikut adalah 5 strategi baik tentang cara memanfaatkan waktu pasaran beruang. Berikut beberapa tips utama untuk episode ini. Pertama, pelajari tentang 4 fasa pasaran kripto dan sifat kitarannya. Kedua, gunakan waktu selama pasaran beruang untuk mendidik diri sendiri dan membuat keputusan yang tepat. Ketiga, manfaatkan fitur dalam aplikasi untuk membeli atau menjual secara otomatis dengan harga target Anda ke waktu pasaran. Keempat, pelajari cara dollar cost average. Sebuah strategi populer dengan keberhasilan yang terdokumentasi untuk para pelabur dengan rencangan perlaburan jangka panjang. Dan yang terakhir, ada rancangan jangka panjang. Kami memiliki serangkaian video jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Fahami bahwa pasar kripto bersifat kitaran. Jika kita melihat pergerakan harga sejarah dari pasaran kripto, kita perhatikan bahwa larian bullish biasanya diikuti oleh kitaran bearish. Kitaran pasaran kripto umumnya ditentukan oleh 4 fasa. Fasa akumulasi, markup pasaran bull, distribusi, dan penurunan harga pasaran beruang. Akumulasi adalah fasa pertama dari sebahagian besar kitaran pasaran. Ini dimulai setelah akhir kitaran sebelumnya ketika penjual telah keluar dari pasaran dan harga dianggap mulai stabil. Pada fasa ini, volume pasaran biasanya lebih rendah dari purata, karena minat di pasaran tetap rendah. Oleh karena itu, tidak ada tren yang jelas muncul, dan aset biasanya diperdagangkan dalam julat yang ketat. Biasanya disebut sebagai pasaran bull. Fasa markup adalah ketika pasaran bergerak lebih tinggi dalam harga pada tingkat yang meningkat. Selama fasa markup, kumpulan pelabur baru cenderung memasuki pasaran. Dan dengan itu umumnya terjadi peningkatan volume yang mencolok pada awal fasa ini. Pada titik tertentu, setelah larian bull, beberapa pembeli menjadi penjual. Ini adalah fasa distribusi, di mana pembeli dan penjual di pasar dianggap berada dalam keseimbangan. Fasa penurunan harga, atau pasaran beruang, bisa menjadi fasa yang paling tidak stabil bagi sebahagian besar pelabur. Ini dimulai segera setelah bekalan melebihi permintaan dalam fasa distribusi, dan merupakan jangka yang dipicu oleh ketakutan di pasaran, karena prospeknya menjadi semakin negatif. Gunakan masa pasaran beruang untuk mendidik diri sendiri. Pasaran beruang adalah masa terbaik untuk Anda memiliki kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kripto untuk mempersiapkan diri Anda untuk pasaran bull berikutnya. Dengan lebih sedikit FOMO, takut ketinggalan, daripada selama hiruk-pikuk pasaran. Gunakan waktu ini untuk belajar tentang blockchain dan kripto.
dan lakukan kajian Anda sendiri pada proyek yang sedang Anda pertimbangkan. Sumber pendidikan di saluran kami termasuk media sosial. Dapat bertanya di area komen dan laporan penelitian dengan wawasan mendalam untuk pengguna kripto. Dapatkan informasi lebih lanjut dalam deskripsi di bawah ini. Jauhi dari graf. Sementara pasaran bergejolak, FUD ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan dapat menggoda kita untuk tengkok graf hari demi hari dengan harapan beli pada harga yang ideal. Jika mengambil kesempatan pasaran adalah strategi pilihan Anda mungkin ingin mengotomatiskan prosesnya. Banyak fitur platform memungkinkan pengguna untuk menjual dan membeli kripto dengan harga target mereka. Cukup masukkan parameter yang disukai, dan ketika terpenuhi, pesanan akan dijalankan. Terima kasih telah menonton video ini. Sokonglah kami sampai akhir. Kami memiliki bonus untuk Anda. Gunakan julat beli ringgit untuk kebaikan Anda. Dollar cost averaging, DCA, adalah tindakan membeli aset secara berkala dengan jumlah ringgit tetap seperti RM100 setiap minggu. Kajian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, DCA dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada coba ambil kesempatan. Pengguna dapat dengan mudah mengotomatiskan strategi DCA dengan fungsi pembelian berulang dan membeli kripto pada jadwal mingguan atau bulanan. Daripada cobaan mengambil kesempatan di dasar dengan sempurna, pengguna dapat menurunkan purata biaya pembelian keseluruhan sepanjang pasaran beruang untuk memposisikan diri mereka dengan baik. Fokus pada jangka panjang. Meskipun tidak ada yang tahu bila pasaran bearish akan berakhir, pasaran bearish sebelumnya di keuangan tradisional, TradFi, dan kripto secara konsisten diikuti oleh pasaran bull. Banyak pedagang mengembangkan rancangan jangka panjang yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek di pasaran. Itu memastikan mereka tidak membeli lebih banyak aset daripada yang mereka mampu atau kehabisan likuiditi ketika mereka ingin membeli. Bahagian tertinggi dari pasaran bull menarik, sama seperti dasaran pasaran beruang yang menakutkan. Peristiwa ini dapat membangkitkan emosi, terutama bagi mereka yang baru mengenal pasaran kripto. Menjaga emosi melalui penurunan dan puncak telah terbukti menjadi strategi perdagangan yang baik. Kesimpulan, meskipun segala perlahan sepanjang pasaran beruang, penting untuk tetap aktif. Apakah itu melalui DCA atau meluangkan waktu untuk menjadi lebih terdidik tentang berbagai aspek kripto. Ini adalah blok bangunan yang dapat membantu Anda untuk berjaya semasa larian bull berikutnya. Seperti kata pepatah, uang cepat dapat dibuat di pasaran bull, tetapi kekayaan dibangun di pasaran beruang ketika harga beli rendah. Prestasi masa lalu bukanlah jaminan atau jangkaan masa depan. Nilai aset digital dapat menurun dan juga meningkat, dan Anda dapat kehilangan semua atau sebahagian besar dari harga pembelian Anda. Saat menilai aset digital, penting bagi Anda untuk melakukan kajian dan rajin belajar untuk membuat penilaian sebaik mungkin. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission. Jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turunnya, buka bahagian hadiah dan masuk kod hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Beli minimal Rp250 kripto manapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Pastikan untuk memasukkan kod sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah. Sekali lagi,
Penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pilihan keuangan Anda sendiri.